Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini mulai, mari kita like, share, dan subscribe video ini. Perkenalkan, nama saya Rian Arta Nayawan Nasution dari IKM 9 semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mata kuliah Manajemen Bencana, dosen pengampu Dr. Usiono Magister. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep penanggulangan bencana. Pengertian bencana. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi, tetapi hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia atau kehilangan nyawa, dan segala produk budidayanya atau kepemilikan, harta dan benda, kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen, kesiapsiagaan, dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa pada manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis ancaman bencana. Yang pertama, ada gempa bumi. Gempa bumi ialah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, batahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus ialah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang ketiga, ada tsunami. Tsunami ialah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut. Tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang keempat, ada angin puting beliung. Angin puting beliung ialah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang kelima, ada tanah longsor. Tanah longsor ialah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Dan yang terakhir ada kekeringan. Kekeringan ialah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan, sedangkan kondisi kering diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan sedikit. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Seperti yang ada gambar di sebelah kanan. Siklus penanggulangan bencana ada 3. Yang pertama, pra-bencana, yang kedua bencana, yang ketiga pasca bencana. Pra-bencana ialah pencegahan lebih difokuskan kesiapsiagaan level medium. Yang kedua, bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Yang ketiga, pasca bencana. Pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan manajemen bencana. Yang pertama, pencegahan atau prevention. Yang kedua, mitigasi bencana atau mitigation. Yang ketiga, kesiapsiagaan atau preparedness. Yang keempat, peringatan dini atau early warning. Yang kelima, tanggap darurat atau response.
Yang keenam, bantuan darurat atau relief. Yang ketujuh, pemulihan atau recovery. Yang ke-8, rehabilitasi atau rehabilitation. Yang ke-9, rekonstruksi atau reconstruction. Upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu mitigasi. Mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik atau dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, dan persiapan non-fisik atau dapat berupa pendidikan tentang bencana alam, misalnya menempatkan korban di suatu tempat yang aman, membentuk tim penanggulangan bencana, memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan merelokasi korban secara bertahap. Upaya pencegahan bencana alam. Yang pertama, membuat pos peringatan. Yang kedua, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Yang pertama, dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. Yang kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah. Yang ketiga, dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Yang keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih